Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hassa ibadahu 'ala at-tuhri wan-naqa wa amarahum bit-tajammuli was-safa. وجعل النظافة من صفات أوليائه المؤمنين وكتب محبته للتوابين والمتطهرين والصلاة والسلام على أنظف الناس في جسده وثيابه وأطيبهم ريحا بين أهله وأصحابه وعلى آله وصحبه طاهر المظهر والمخبر وعلى أتباعه إلى يوم البعث والمحشر. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diamanahkan kepada saya adalah iman dan perilaku bersih. Tentu perilaku bersih selama kurang lebih 1 tahun kita alami ini sudah tidak asing lagi, khususnya jika dikaitkan dengan era pandemik COVID-19, di mana kita jumpai masyarakat kita semakin sadar tentang apa itu kesehatan dan apa itu perilaku hidup bersih. Kita menjumpai hampir di semua tempat makan, begitu juga supermarket, bahkan tempat-tempat ibadah, pasti di sana tersedia tempat cuci tangan dan hand sanitizer, karena ini amat terkait dengan bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Di dalam maqasid syariah sangat dianjurkan bagaimana memelihara diri dan memelihara jiwa kita. Darbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak bencana jauh lebih dikedepankan dibanding dengan mengejar pahala. Karena itu kebersihan dan perilaku bersih ini seharusnya menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Apalagi memang kebersihan ini amat terkait dengan budaya dan bagaimana kita membentuk peradaban masa depan. Karena satu masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang diharapkan untuk bisa mewariskan budaya yang sehat kepada generasi ke depan. Karena hanya generasi yang sehat itu bisa menjadikan sebuah bangsa menjadi kuat. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai, jauh lebih baik di sisi Allah dibanding dengan seorang mukmin yang lemah. Nah, tentu pola hidup bersih ini sangat menentukan bagaimana sebuah tatanan masyarakat bisa menjadi kuat. Dan di dalam Al-Quran, jika kita membaca ayat-ayat Tuhan, di sana kita dapatkan satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah mereka takut untuk meninggalkan sebuah generasi yang lemah. Ulama kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan lemah di sini. Lemah dalam berbagai aspek.
lemah dari sisi politik, lemah dari sisi ekonomi, lemah dari sisi sosial budaya peradaban, dan lemah dari sisi kesehatan. Karena itu hadirin berbahagia, jika kita membaca literatur agama Islam, khususnya jika terkait dengan literatur yang mengkaji tentang fikih, maka di sana kita dapatkan satu bab khusus berbicara tentang kebersihan, yaitu at-taharah. Biasanya at-taharah ini sebelum kitab fikih berbicara tentang bagaimana kita melakukan sebuah ibadah, misalnya salat, maka terlebih dahulu dijelaskan dulu apa itu at-taharah, apa itu kebersihan. Karena kebersihan sangat menentukan absahnya sebuah ibadah yang kita akan lakukan. Kalau demikian memang sangat terkait pola hidup bersih dengan pola hidup keberimanan kita. Hadirin berbahagia, jika kita membuka buku-buku kamus, kita akan dapatkan pengertian bersih itu adalah bebas dari kotoran. Jadi ketika kita berada dalam suasana bebas, lalu kemudian yang mughallazah, biasanya kotoran anjing dan manusia, kotoran anjing dan babi, dan benda yang dipergunakan untuk pembersihan, yaitu air dan tanah. Lalu kemudian hadath adalah satu kondisi di mana menyebabkan seseorang mengalami sesuatu atau sesuatu yang keluar dari diri seseorang yang mewajibkan dia harus mandi. Biasanya kalau wanita ada namanya karena keluar darah, ada darah nifas, ada darah haid. Dan kalau ya biasanya yang umum laki-laki perempuan biasanya kalau terjadi keluar mani, mazi, dan itu mazi adalah najis, tapi mani materinya sebagian ulama mengatakan najis, tapi sebagian mengatakan itu tidak najis. Kenapa? Karena Nabi terbukti setelah bergaul dengan istrinya, kemudian ada mani melengket di sarungnya, lalu kemudian mani itu kering, hanya dikorek dengan kuku lalu dipakai sholat. Kalau seandainya misalnya mani itu najis, tentu Nabi tidak menggunakan itu sholat dalam sholat berikutnya. Jadi mazi adalah najis, tetapi mani tidak najis. Tetapi wajib kita melakukan mani, mewajibkan kita mandi, tapi mazi mewajibkan kita untuk mencuci barang yang disentuh, lalu kemudian untuk dipergunakan untuk salat. Ini terkait dengan suci dari bentuk zahir. Saya kira ketika kita melakukan dalam kondisi normal, biasanya kita melakukan pembersihan itu berupa air. Tetapi ketika dalam kondisi di mana misalnya kita tidak mendapatkan air, maka juga bisa kita menggunakan tanah. Kecuali hadirin berbahagia, najis mughallazah memang selain air 7 kali, dan diantaranya itu disertai dengan tanah. Ini terkait dengan pembersihan zahir. Tapi bagaimana bersih rohani? Nah, bersih rohani ini digambarkan ulama kita terutama 2 hal. Pertama adalah bentuk kesyirikan. Ketika kita syirik, maka sebenarnya fisik kita tidak najis, tapi rohani kita najis. Rohani kita ini kotor, maka perlu kita bersihkan. Bagaimana caranya membersihkan rohani kita yang memusyrikan Tuhan? Maka membutuhkan apa yang disebut dengan at-taubah. Hadirin berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak satu pun manusia lahir dari perut ibunya kecuali dia dalam keadaan fitrah, bersih. Tapi kapan dia menjadi kotor? Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi. Maka ketika dia bergerak menanjak ke usia dewasa,
Lalu kemudian kalau diberatkan titik tengah tadi adalah titik bersih, semakin jauh meninggalkan kelahirannya semakin bercampur dengan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, termasuk syirik dan al-ma'asi, berbagai macam maksiat yang dilakukan. Maka tadinya dia lahir membawa roh yang bersih, lalu kemudian menjadi kotor. Maka untuk membersihkan jiwanya yang kotor itu perlu at-taubah. Kenapa at-taubah? At-taubah jika kita baca definisinya itu berarti ar-ruju', kembali. Kenapa harus kembali? Karena diibaratkan orang yang berdosa tadi, dia meninggalkan kesuciannya. Semakin banyak dosanya, semakin jauh dari kesuciannya, maka perlu dia kembali pada posisi yang semula. Itulah sehingga disebut dengan at-taubah. At-taubah dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-ruju', kembali kepada posisi kebersihan semula. Hadirin berbahagia. Oleh karena itu, di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW kita temukan ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau berkata bahwa at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebenarnya adalah separuh dari iman. Kenapa? Karena separuh kita, dosa kita yang diakibatkan oleh kotor zahir tadi dibersihkan dengan bentuk air dan tanah tadi, tapi separuhnya yang kotor berupa batin itu mesti dibersihkan dengan at-taubah. Sehingga ketika kita bersih zahir, separuh dari keberimanan itu sebenarnya kita sudah memiliki. Oleh karena itu dikatakan at-tahuru syatrun al-iman. Kebersihan adalah bagian atau setengah dari keberimanan. Lalu hadirin berbahagia, bagaimana dampak positif kebersihan wudhu misalnya dalam kehidupan manusia? Saya ingin sampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abi Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawadda'a al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu." Ketika seseorang hamba, seorang mukmin atau seorang muslim berwudu, lalu kemudian dia mencuci mukanya, maka kharaja min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatrin ma'. Jadi ketika seorang berwudu dan membersihkan wilayah muka, maka seluruh dosa-dosa yang memang terkumpul, terakumulasi dari apa yang melekat pada wajah ini. Pertama yang melekat adalah lisan di wajah, hidung di wajah, mata di wajah, telinga di sekitar wajah. Dosa-dosa yang diakibatkan oleh itu semua akan luntur akibat dari air wudu yang mengena wajah tadi. Itu artinya keterkaitan iman dengan tahur, kebersihan. Bagaimana caranya? Ketika kita berwudu, mulai dengan berkumur-kumur, ya kita niatkan bahwa ya Allah, seluruh dosa yang diakibatkan oleh lisanku, mungkin ada orang yang saya kasari, atau mungkin ada sesuap nasi yang masuk tidak halal, ya Allah ampunilah dosa mulutku, lidahku, dengan berkah dari air wudu yang saya basuhkan kepada mukaku. Hidungku ya Allah, mungkin banyak dosa diakibatkan oleh hidungku. Saya mencium sesuatu yang tidak bisa saya cium, maafkanlah hidungku dengan berkah air wuduku ya Allah. Kita misalnya mata kita ya Allah, banyak sekali hal-hal haram yang saya saksikan, yang saya lihat, yang saya pelototi, tetapi itu sesungguhnya tidak wajar untuk saya pelototi. Ya Allah, maafkanlah mataku. Telingaku ya Allah, banyak sekali gosip-gosip yang saya suka dengar, semuanya untuk menjelek-jelekkan orang lain, dan saya percaya. Maafkan ya Allah telingaku. Subhanallah. Ini hadis sahih Pak, diriwayatkan oleh Muslim. Lalu lanjutan dari hadis ini dikatakan,
Bahkan sebenarnya saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh ulama besar kita bahwa sesungguhnya ketika kita berwudu lalu mencuci muka, ada doa yang bagus lagi kita baca ketika kita membasuh muka, yaitu Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhuhum yawma taswaddu wujuhuhum. Ya Allah, terangilah, buatlah mukaku bercahaya ketika Engkau membangkitkan orang-orang kafir dari kuburnya dalam keadaan hitam muram mukanya. Ini Pak. Lalu kemudian lanjutan hadis ini, fa idza ghassala yadayhi, ketika seorang yang berwudu mencuci kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'. Ketika dia mencuci tangannya, maka seluruh dosa-dosa yang pernah didapatkan akibat dari pelanggaran kedua tangannya itu akan luntur. Itu satu riwayat Imam Syafi'i pernah berwudu, lalu kemudian dia melihat darah keluar dari tangannya karena begitu dahsyatnya apa yang disebut dengan air wudu ini, Pak. Karena itu ketika kita berwudu membasuh tangan, kita berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab amalku nanti dengan tangan kananku. Wala tu'tini kitabi bishimali. Jangan Engkau berikan kitab amalku dengan tangan kiriku, ya Allah. Sebab ketika kita dikasih tangan kanan, itu berarti kita penghuni surga, dan ketika kita dikasih surat amal dengan tangan kiri, itu berarti pertanda bahwa kita ahli neraka. Kemudian yang selanjutnya hadis ini berkata, fa iza ghasala rijlaihi, ketika seorang yang berwudu membersihkan kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyaqqa rijlahu ma'al ma', maka semua dosa-dosa yang pernah dilakukan akibat kakinya, mungkin kakinya pernah menendang seseorang atau kakinya pernah dipakai melangkah untuk mengambil hak orang lain, maka seluruh dosa-dosa yang diakibatkan oleh kedua kakinya hancur lebur bersama dengan air wudu yang mengenai kedua kakinya. Oleh karena itu akhir dari hadis ini dikatakan hatta yakhruja naqiyyan minadz dzunub, sehingga orang berwudu yang berwudu seperti tadi betul-betul memiliki kejernihan, kebersihan dari seluruh dosa-dosa. Karena itu hadirin berbahagia, dalam satu buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, bagaimana menyingkap sebuah hati, maka salah satu di situ disebutkan dalam bab al-khusyu', dikatakan bahwa salah satu cara untuk memperoleh salat yang khusyuk, kata Imam Ghazali, iza hanatus salatu abgat asbaqtul wudu'ah. Pertama, ketika azan dikumandangkan, pertama-tama yang saya lakukan salat dengan berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, seperti yang kita terangkan tadi, itu disebut dengan asbaq, wudu yang sangat bagus. Lalu kemudian kata Imam Ghazali, setelah itu ataitul maudhi'a alladhi uridu shalah minhu, setelah saya wudu dengan baik seperti yang saya jelaskan tadi, baru dia pergi menghadap kepada Allah di tempat salat di mana dia ingin melakukan takbir. Lalu kemudian hadirin berbahagia, ternyata panjang sekali ungkapan Imam Ghazali ini, tetapi yang membuat saya tertarik untuk menyampaikan di sini, ternyata Imam Ghazali ketika dia mulai melakukan salat, dia menganggap waj'alul Ka'bata baina hajibi, seolah-olah Ka'bah sudah ada di depan di mana dia ingin sujud, seolah-olah ada Ka'bah di situ. Wassirata tahta qadami, seolah-olah dia menganggap bahwa kedua kakinya ini sudah menginjak di siratal mustaqim. Wal jannata an yamini, dia menganggap bahwa surga ada di samping kanannya. Wan nar ala shimali, neraka ada di samping kirinya. Wa malakul maut warai,
dia menganggap bahwa malakul maut sudah ada di belakangnya, siap untuk merenggut nyawanya. Dan yang paling penting, kata Al-Ghazali, azunnuha akhir salati, dan saya menganggap bahwa salat yang saya lakukan ini adalah salat yang terakhir, sehingga dia sedikit pun melenceng dari mengingat Allah di dalam salatnya tidak tercapai. Tapi kuncinya, kata Imam Ghazali, siapa yang bisa menemukan ini di dalam salatnya, khusyuk di dalam salatnya, adalah orang yang melakukan wudu, mulai dia berwudu dengan baik, jadi wuduknya berisi sehingga salatnya bisa berisi. Dan orang yang berwudu tidak berisi, jangan mengharapkan untuk mendapatkan bobot salat yang berisi yang dia akan lakukan. Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita diberkahi untuk bisa senantiasa mempertahankan kebersihan lahir dan batin kita, sehingga insyaallah kita akan meninggalkan dunia ini bersama dengan iman kita, bersih lahir dan batin kita, tanpa gangguan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai manusia, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyah mardiyah, aman, sentosa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.